Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Warga desa Tompira, Kabupaten Morowali Utara tewas diterkam buaya saat mencari besi tua. Keluarga korban pelecehan seksual meminta Kepala Desa Soulowe Kabupaten Sigi dicopot dari jabatannya. Tingkat kematian akibat penyakit stroke merupakan yang tertinggi di Indonesia. Stroke merupakan penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan angka kematian penyakit stroke sebanyak 300.000 kasus per tahun. Posisi kedua penyakit jantung sebanyak 250.000 dan penyakit kanker sebanyak 234.000 per tahun. Di Sulawesi Tengah, kasus kematian akibat serangan jantung, stroke hingga kanker tergolong tinggi. Untuk itu, pemerintah berusaha menekan tingkat kematian akibat penyakit tersebut. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas layanan kesehatan seperti radioterapi dan fasilitas penanganan aneurisma yang diberikan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan jika bantuan fasilitas kesehatan kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu bertujuan membantu masyarakat Sulawesi Tengah yang mengalami penyakit stroke maupun penyakit kanker. Pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar maupun ke Surabaya. Ini alat namanya Linac. Alat ini mahal ya, di atas 30 miliar. Gunanya buat apa? Untuk terapi atau pengobatan kanker dengan menggunakan radiasi. Jadi kanker itu penanganannya ada 3 kelompok besar. 1 di bedah, 2 dikasih kemoterapi, ya, layanan kimia. Yang ketiga itu layanan radioterapi. Radioterapi ini mahal dan biasanya hanya ada di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, Makassar. Kemenkes sudah memutuskan agar layanan radioterapi ini bisa di seluruh provinsi, 34 provinsi bisa. Itu membutuhkan alat mahal seperti ini. Nah, alat ini saya senang udah bisa terpasang di Palu. Ya. Kemarin saya juga lihat di Nusa Tenggara Timur juga sudah dipasang. Dengan demikian diharapkan bahwa masyarakat Palu kalau mau radioterapi nggak usah jauh-jauh ke Makassar atau ke Surabaya dan ke Jakarta. Nah, alat ini juga membutuhkan dokter yang sangat spesialis. Saya cek tadi udah ada dokternya nih, udah ada. Ya, jadi alhamdulillah alatnya bisa langsung digunakan, tinggal izin Bapeten sama BPJS akan segera kita urus. Mudah-mudahan jadi teman-teman di Palu kalau ada kena kanker gitu nggak usah dibawa susah-susah keluar ke Jawa. Cukup di Palu. Menteri Kesehatan menyebutkan fasilitas kesehatan tersebut juga diharapkan bisa diberikan kepada seluruh provinsi di Indonesia, sehingga bisa membantu menekan angka kematian akibat penyakit stroke, penyakit kanker, maupun serangan jantung. Selain bantuan fasilitas kesehatan, kementerian juga berupaya meningkatkan jumlah dokter spesialis saraf dan otak. Saat ini jumlah dokter spesialis otak di seluruh Indonesia hanya 131 orang. Di sisi lain, masyarakat juga diminta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga andalan dan berprestasi bagi Provinsi Sulawesi Tengah. Prestasi atlet cabang olahraga ini tidak hanya di tingkat regional hingga nasional, bahkan internasional. Kesuksesan cabang olahraga tenis meja ini patut diapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Apalagi ada dukungan dari kalangan pengusaha, termasuk Joni Limpunan, salah seorang pengusaha di Kota Palu. Atlet tenis meja Sulawesi Tengah sudah banyak menorehkan prestasi di berbagai event nasional. Prestasi terakhir meraih medali perunggu di PON 21 Aceh Sumatera Utara tahun 2024. Untuk mencetak atlet tenis meja yang berprestasi, butuh waktu dan biaya yang memadai. Selain pembinaan sejak usia dini dan fasilitas yang memadai, juga harus terus mengasah kemampuan atlet dengan sering mengikuti turnamen. Enggak, saya ini memang otodidak main. Otodidak, ya. Jadi otodidak main itu sudah hobi lantaran saya dulu banyak bulu tangkis.
tenis lapangan, dan saya tertarik dengan ini. Oh, tenis meja ya? Tenis meja. Kita ada bina juga anak-anak yang bertanding sampai di Jakarta. Anak-anak kecil umur 11-12 tahun, ada berapa orang. Gitu. Jadi itu kami sangat bersyukur karena ada yang bisa membina mereka. Anak-anak mulai kecil, 6 tahun sudah pegang bag di sini bermain. Saya melihat Pak John ini sebagai satu pengusaha besar untuk menjalin kebersamaan dengan para mitra bisnis. Tapi sekaligus juga memberikan kontribusi kepada atlet-atlet lokal sehingga ini disediakan tempat dan pelatih untuk melatih mereka sehingga ada wadahnya yang tadi seperti itu, dan mengembangkan atlet-atlet. Ternyata masuk 4 atlet ya sampai ke nasional dari Sulawesi Tengah. Saat ini cukup banyak klub tenis meja di Kota Palu, termasuk yang dibina Joni Limbunan. Para atlet berharap banyak pengusaha atau pemerhati olahraga di Kota Palu yang mau peduli dan membantu pembinaan olahraga. Sekarang ini lagi ada di Jakarta ikut seleksi untuk juniornya, untuk kadetnya. Kalau untuk senior itu sampai di tingkat PON, bukan olahraga nasional. Untuk melahirkan atlet berbakat, turnamen tenis meja digelar di Kota Palu Sabtu pagi. Turnamen ini diikuti puluhan atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Lebih 1.000 pelari mengikuti lomba lari santai alias fun run di Kota Palu Minggu pagi. Lomba yang menempuh jarak 7,7 km ini tidak hanya diikuti pelari dari Sulawesi Tengah, tapi juga dari Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Lomba lari santai ini berlangsung mulai pukul 6:30 pagi. Peserta memulai lomba dari Jalan Muhammad Hatta, melintasi rute sejauh 7 km lebih hingga finish kembali di Jalan Muhammad Hatta. Peserta-peserta yang ikut dalam lomba ini tidak hanya kalangan pria, tapi juga wanita. Mereka umumnya berasal dari komunitas pelari serta atlet lari. Peserta tercepat diraih Sardianto, anggota Batalion 711 Raksatama Palu. Ia senang bisa menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Terutama latihan. Latihannya harus konsisten, disiplin, sesuaikan kata pelatih, ikuti programnya, ikuti prosesnya. Pokoknya semua ikuti, nikmati jalur latihan. Memang rutin latihan. Ya. Untuk umur mau masuk 34, masuk 34. Tapi memang sering ikut event-event lari. Iya. Lomba lari yang diinisiasi salah satu pabrikan motor ini bertujuan menjaga kebugaran tubuh dan sekaligus menjadi ajang latihan bagi para pelari profesional. Selain itu membantu pengembangan bibit atlet lari di Kota Palu. Di mana peserta yang kami hanya targetkan 1.000 orang dengan 1.000 medali yang sudah dipesan, ternyata di last minute itu membludak dan masih banyak yang ingin untuk mengikuti kegiatan ini. Ya ada yang profesional juga, jadi kita tujuannya bersama-sama, biar bukan masalah menang atau kalah, tapi kebersamaan. Yang penting kita itu semua menyadari bahwa hidup sehat itu sangat penting untuk kemajuan bangsa ini. Seluruh peserta lari mendapatkan medali dalam lomba kali ini. Sedangkan untuk pemenang, selain medali, juga mendapatkan hadiah dan bonus dari panitia kegiatan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.